Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, yang mana kita masuk pada bab baru yaitu special service tool atau alat-alat khusus, dan materi yang kita bahas yaitu special service tool dan penerapannya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran, yaitu kalian diharapkan dapat memahami pengertian dari alat-alat khusus ini, kemudian memahami perbedaan alat ini dengan peralatan biasa, kemudian menjelaskan jenis-jenisnya, dan diharapkan dapat mendemonstrasikan penggunaan dari alat-alat khusus ini. Nah, oke. Materi yang pertama yaitu fungsi Special Service Tool atau SST, yang mana fungsinya yaitu merupakan merupakan alat yang digunakan untuk pembongkaran maupun pemasangan komponen-komponen otomotif yang tidak dapat dilakukan dengan kunci-kunci biasa. Dan untuk jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alat khusus ini yaitu yang pertama pembongkaran, kemudian perakitan, kemudian penyetelan atau sebagainya, yang pastinya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan kunci-kunci biasa. Ya, selanjutnya yaitu Special Service Tool dalam penggunaannya dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama alat pembongkar atau remover, dan yang kedua adalah alat pemasang atau replacer. Untuk alat pembongkar atau remover adalah alat khusus yang dipakai untuk melepas atau membongkar komponen seperti bearing, seal oli, bushing, dan sebagainya. Kemudian untuk alat pemasang atau replacer adalah alat yang dipakai untuk memasang atau mengganti suatu komponen. Ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam special service tool. Nah, di sini kita akan bahas alat-alat apa saja yang termasuk dalam alat-alat khusus. Yang pertama yaitu bearing puller attachment, yang mana alat ini fungsinya untuk melepas bantalan pada posisi yang sulit dijangkau oleh puller biasa. Untuk cara penggunaannya cukup keraskan bearing splitter hingga mendesak bearing, kemudian tinggal putar batang pemutar hingga bearing terangkat dan terlepas dari tempatnya. Dengan begitu, maka bearing atau bantalan akan mudah terlepas dari dudukannya. Nah, ini adalah gambar dari alatnya, dan untuk pengaplikasiannya ini ya. Selanjutnya yaitu oil seal puller, yaitu salah satu jenis special service tool yang fungsinya untuk melepas perapat oli pada komponen-komponen seperti transmisi, kaki-kaki, dan lain sebagainya. Untuk bentuknya seperti palu yang mempunyai ujung lancip dan melengkung. Bentuk ujung lancip ini dapat dengan mudah digunakan untuk mencongkel seal oli yang letaknya agak mendalam. Nah, ini adalah gambar alatnya, dan memang seperti palu dan kedua ujungnya lancip. Dan untuk pengaplikasiannya dapat kita lihat di gambar kecil-kecil ini. Alat selanjutnya yaitu bearing cup puller, yang mana alat ini fungsinya sama seperti bearing puller, namun dalam penggunaannya berbeda, yaitu untuk melepas bantalan atau bearing yang terpasang pada area silindris sehingga harus didorong dari dalam. Cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan kaki-kaki ke silinder atau silindris tempat bantalan, kemudian tarik tuas hingga bantalan terlepas. Nah, ini adalah gambar alatnya, yang mana ini adalah kaki-kakinya yang dimasukkan ke dalam benda kerja. Nah, dapat kita lihat di gambar pengaplikasian ini, yang mana kaki-kaki masuk ke lubang bearing, dan untuk area kerjanya ini seperti ini. Kemudian alat selanjutnya yaitu clutch enter, yaitu salah satu jenis alat spesial yang digunakan untuk memposisikan kopling apakah sudah benar-benar di tengah atau belum sebelum baut penekan dipasang. Nah, hal ini tujuannya agar transmisi mudah masuk saat pemasangan. Terdapat berbagai bentuk dari clutch aligning tools ini, namun penggunaannya sama, yaitu memasukkan clutch aligning tool ke lubang poros input transmisi, kemudian setelah itu baru melakukan pengencangan. Nah, ini adalah gambarnya, kemudian gambar pengaplikasiannya. Oke.
Nah, untuk alat selanjutnya yaitu ring kompresor. Ring kompresor adalah salah satu jenis special service tool yang fungsinya untuk menekan ring piston pada saat pemasangan agar mudah masuk ke dalam silinder. Nah, piston ring kompresor terbuat dari plat yang dibentuk silinder dan dapat di setel ukurannya, disesuaikan dengan ukuran piston. Ini adalah gambar platnya. Dan untuk cara penggunaan ring kompresor ini sangat sederhana. Ring kompresor tinggal dimasukkan ke dalam piston yang telah dipasangi ring piston dan ring oli. Kemudian menggunakan kunci L sampai ring kompresor menekan ring piston. Piston yang sudah ditekan dimasukkan ke dalam lubang silinder dan tekan piston sampai masuk ke dalam silinder secara total. Nah, ini adalah gambar dari pengaplikasiannya. Jadi untuk mudah mengingatnya, ini seperti pengaplikasiannya pada ring tabung gas. Nah. Ya, alat selanjutnya yaitu piston ring clear atau tang ring torak adalah salah satu jenis special service tool yang digunakan untuk melepas dan memasang ring piston agar tidak mengalami kerusakan. Nah, alat ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penekanan pada ring piston secara merata. Untuk cara penggunaannya, piston ring clear sebenarnya sangat sederhana. Cukup masukkan ring piston ke dalam ujung piston ring clear dengan celah piston berada pada bagian dalam. Setelah itu tekan gagang atau handle sampai ring piston melebar. Kemudian tahan dan masukkan ring piston ke dalam torak. Nah, ini adalah gambar alatnya, yang mana memiliki dua bentuk. Yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian masing-masing ini dapat kita lihat di gambar di bawahnya. Oke, itu saja untuk materi kita pada pertemuan ini pada mata pelajaran PDTO. Sebenarnya banyak alat yang termasuk dalam alat-alat khusus ini, namun Bapak hanya membahas beberapa. Dan untuk mencari alat-alat lainnya, Bapak akan memberikan tugas satu saja, cari minimal 5 alat khusus selain dari materi di atas. Oke, itu saja materi kita untuk daring kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.